Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Cancer? Lur, sorry ya, telat ngereadingnya. Cuman gak usah khawatir. Di setiap readingan bener-bener tak siapkan sebaik mungkin. Jadi insya Allah gak ada kata telat di sini. Ya, Cancer, fokus. Ini pembahasannya sangat serius. Oke, seperti biasa ya, baik dan gak baik semua akan kusampaikan. Kalau suka ya tontonan, gak suka ya rasa ditonton. Ambil positifnya aja dalam readingan ini. Kita akan coba lihat ada petunjuk apa untuk Cancer. Wow, kenapa kok hawanya agak ruwet ya? Cancer bingung sama diri sendiri, ya kah? Oh ya, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana? Sedulur yang hadir, monggo absen dulu. Cancer. Oke. Wow. Oh, enggak ya. Oke. Akhirnya gitu. Ya, bulan Mei ini sebulan yang seru sekali. Cancer panen ini. Idih. Boyo bagi-bagi ngapa sih rezeki lur. Ora guyon ya. Oke, jadi bulan Mei. Oke lah, kalau bahasa tentang rezeki aku nggak banyak komplain. Baik banget. Rezekinya enak bulan ini, serius. Banyak peluang, banyak kesempatan, banyak ide, dan jiwa kreativitasnya tuh naik gitu. Tapi rezekinya bagus, tapi ada hal yang negatif di sini. Mager. Titik. Aduh, piye toki. Tapi Cancer gitu loh. Gini sih, biasanya ya, memang Cancer tuh mager orangnya, gampang mau mager banget. Tidur tuh pokoknya aduh. Nyangsang di pohon tuh bisa tidur tuh biasanya tuh. Gini sih. Ya walaupun Cancer tuh banyak orang-orang yang suka mageran, tapi sekali action selesai. Gitu loh. Jadi pergerakan Cancer tuh tergantung moodnya. Kalau moodnya bagus, mau kerjaan 2-3 selesai di saat itu juga. Bener-bener diselesaikan. Setelah itu ya wis, bobok cantik gitu. Nah, lanjut ya. Cancer untuk keuangan oke lah. Wis pokoknya gimana ya? Namanya juga lagi panen rezeki. Tapi gini sih ya. Jangan berfantasi yang terlalu tinggi ya, karena aku harus logis menjelaskan ya. Pahami ya, setiap orang itu punya wadah rezeki yang berbeda-beda. Dan itu sangat sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya, kalau memang rezekimu segitu, ya wes segitu. Mbok arep kamu kejar sampai malam, sampai subuh, sampai besoknya lagi, ya tetap segitu. Nah, itu dipahami. Jadi tolong ya di sini, Cancer, kamu harus menjaga kesehatanmu juga. Terutama makannya, pola makan. Itu jaga perut cantikmu tuh. Ya perutmu yang imut-imutnya gimbul-gimbul, lemak tok ngono kayak. Ya, dijaga. Apa yang harus dijaga? Makanannya. Siapa nih yang ada riwayat lambung? Perhatikan tuh. Oke? Jangan karena happy, karena senang sampai lupa dengan dirimu sendiri. Wah, kacau. Lor. Oke. Dan juga ada sisi gini ya. Cancer sih menang milih ya bulan ini ya, single ya. Bingung gue milih. Yang mana ya? Ini ganteng, ini cantik. Wah, ini berduit, ini juga berduit. Ya misalnya loh.
Aku bingung pilih yang mana, banyak sekali yang mau mendekat di sini. Seleksi aja. Cancer itu biasanya ya, cancer itu bisa menggandeng lebih dari satu orang. Ya, dalam arti menggandeng nih bukan berarti banyak pasangan, enggak ya. Dalam proses mengenal itu tadi loh, bisa 2 sekaligus. Cancer itu bisa ke sana, bisa ke sini gitu. Tapi untuk memahami secara karakter. Ya kalau Cancer itu orangnya gampang-gampang susah sebenarnya. Iya, kalau mau dapetin Cancer tuh gampang-gampang susah sebenarnya. Gitu sih. Ya karena seseorang yang mau bergandengan sama Cancer nih, apa ya, dia minimal humble lah ya. Karena Cancer nggak bisa diatur ya, nggak mau diatur. Karena cukup independen juga sih kalau orang-orang Cancer ini. Nah, dan juga di sini ada sisi yang agak negatif ya, yaitu tentang batin. Cancer, kamu bulan ini tuh cukup sensitif dengan batin kamu ya, atau perasaan kamu. Nah, hal ini bisa jadi kamu mudah suka atau mudah jatuh cinta dengan seseorang yang mungkin di mata orang lain sederhana banget ya. Cancer ini suka sama orang gitu misalkan. Ya, gitu. Tapi udahlah, ya tak kembalikan ke kamu lagi sih nantinya ya. Tergantung kamu, yang penting Cancer harus pintar-pintar dalam mengamati ya, tetap ya. Harus pintar menseleksi di sini. Ya kalau menurutmu oke, perasaanmu serak, ya udah coba jalanin dulu deh gitu. Karena ya nggak semua orang mampu bertahan dengan kamu, Cancer. Ya tahu sendiri Cancer gimana. Ya. Gitu. Makanya ya kalau yang banyak yang deketi Cancer wajar, memang auranya lagi bagus. Auramu lagi bagus, lagi naik-naiknya nih. Water sense, auranya lagi oke. Serius. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Wow. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Untuk keuangan cukup oke, tapi di sini ada kemungkinan, ini hanya kemungkinan ya, pengeluaran kepada orang terdekat gitu. Ya, entah itu sahabat, keluarga, gitu. Karena ya, entah ya, nggak tahu ya pengeluaran apa ya. Mungkin bisa jadi mereka minjem, atau atau kamu bantu orang berobat atau apa gitu, kemungkinan banyak. Yang jelas ada pengeluaran ke orang terdekat itu sendiri. Itu. Tapi tetap dirimu harus kendali atau penuh kontrol juga sih ya. Kamu bulan ini juga nggak bisa nyah-nyoh, wahweh nggak bisa, Cancer. Serius nggak bisa ya. Dan juga di bulan ini Cancer itu jauh lebih tegas kalau menurutku. Ya mungkin karena perjalanan dari Cancer itu sendiri yang penuh dengan liku-liku ya, penuh dengan kerumitan ya, karena ya tahu sendiri ya Cancer apa-apa dipikir sendiri sih gitu. Nah di sini tentang circle atau orang terdekat kamu juga. Kamu akan cut off orang di sini. Kamu akan pergi. Ya, bye pokoknya. Cancer bisa setegas itu. Wow, ini keren banget sih. Serius, tumben ya. Jadi kalau ada yang toxic dikit aja, wah Cancer peka. Karena bulan ini cukup tinggi juga ya, kepekaan dari batin Cancer itu cukup kuat. Ya semoga kepekaan batin kamu ini bisa membantu kamu ya untuk menseleksi mana yang baik dan mana nggak baik. Dan pasti akan kerasa sih, kerasa banget kok mana yang baik dan nggak baik itu. Walaupun ya ada orang nih misalkan yang terkoneksi sama kamu, entah itu orang yang kamu kenal atau nggak kamu kenal, atau baru kenal misalkan ya. Walaupun orang itu di awal tuh kelihatan baik ya gitu. Cuman topeng mereka ini sementara kalau sudah ketemu Cancer. Serius loh, sementara doang. Pasti Cancer tuh langsung ngebatin bahwa ini orang gini, orang ini gitu. Ya, itu wajar sih. Ini bukan tentang wah Cancer punya banyak ilmu, enggak.
memang matter sense itu gitu. Dan ini nggak bisa dicerna dengan logika, ya udah pasti gitu. Karena nggak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Ya, kalau ini ada gangguan psikologis nggak ya? Atau ilusi atau mungkin halusinasi berlebihan lah secara sainsnya kan gitu. Ya mungkin kalau dibahas secara itu ya mungkin ada. Tapi kebalik lagi ya. Dalam perjalanan kehidupan ini ada logis, ada non logis. Ruhmu sendiri itu logis nggak sih? Wujud nggak sih? Kan gaib tuh sifatnya. Sukma atau ruh itu kan gaib tuh. Nah disinilah poinnya. Gitulah ya. Ya semoga nggak keblinger ya. Karena kalau dari apa yang ku bahas ini, ya menurutku sih wajar ya kalau banyak nih orang-orang Cancer yang punya kepekaan ya, gitu. Karena emang udah bawaan lahirnya sih. Tapi terkadang nggak semua Cancer tuh ngerti tentang itu. Kenapa? Karena ini akan bertabrakan dengan logikanya. Apa yang dirasa dan apa yang ditangkap oleh pikiran kadang nggak nyambung. Nah, disitulah sering sekali gagal dalam menerima petunjuk dalam diri itu. Untuk memperkuat itu, ya gampang sebenarnya. Cukup rajin-rajin zikir dan meditasi, gitu. Oke. Di sini kalau untuk masalah karir, sebenarnya untuk karirnya sendiri ya nggak terlalu gimana-gimana, bahkan ada kenaikan juga. Tapi ini lebih ke orang di sekitarnya, di lingkungannya atau orang-orangnya. Sama ya, mau ini lingkungan karir, lingkungan sosial, atau lingkungan keluarga mungkin ya. Cancer bulan ini akan pergi gitu. Dan benar-benar pergi dari seseorang yang toksik. Ya, karena udah nggak kuat tadi gitu. Dan juga jika ada yang datang ibaratnya Cancer balikan yuk, pret ya, dikentuti doang nanti sama Cancer gitu. Kenapa? Karena kalau Cancer tuh udah luka secara hati, udah susah coy. Maaf tuh susah, nauzubillah, payah. Karena selalu membekas di alam pikiran tuh kayak nggak bisa hilang gitu ketika ada orang yang bener-bener ngelukai Cancer gitu. Cancer tuh fleksibel sebenarnya. Kalau orang itu baik, Cancer bisa lebih baik. Kalau orang itu jahat, ya Cancer bisa 2 kali lipat dari itu. Gitu. Jadi tergantung orang yang terkoneksi sih. Tergantung respon dari awal mereka gimana. Kalau respon mereka baru ketemu udah oke, baik ya Cancer bisa oke di situ. Cuman kalau batin Cancer mengatakan ini busuk, ya udah bye. Gitu. Oke. Dan juga ada petunjuk lagi di sini, ya memang bulan ini kamu harus pergi sih dari seseorang ya, gitu, yang toksik tadi loh. Entah itu lingkungan, circle, gitu, atau seseorang yang terkoneksi sama kamu. Oke, dalam segi hubungan, oke sih, nggak terlalu gimana-gimana ya. Banyak sisi positif sih dalam hubungan Cancer bulan ini. Banyak keharmonisan, gitu. Cuman ada hal negatifnya di sini sih. Ini vice versa, ya bisa Cancer, bisa pasangan Cancer, lisan yang menyakitkan, hati-hati. Seseorang ini bisa sakit hati banget, satu. Yang kedua, perasaan orang ini bisa sangat-sangat tertekan hanya dengan kata-kata. Jadi hati-hati ya. Perhatikan komunikasi dalam hubungan kamu. Ya semoga nggak ada kata-kata yang terlalu nyelekit gitu. Ya, karena kata-kata itu sakitnya tak berdarah. Gitu sih lor, paham lah ya. Dan juga tolong nih satu hal lagi, jangan ngungkit-ngungkit masa lalu. Itu penting. Dan juga jangan playing victim dong. Ya, ini vice versa loh ya. Ini kemungkinan yang kemungkinan ya akan dihadapi Cancer adalah sikap playing victim pasangan itu sendiri. Aduh. ya nggak tahu ya, karena bulan ini tuh
Cancer bisa dikatakan sabar, bisa juga enggak sih. Tergantung situasi tadi ya. Kalau memang terlalu menyakitkan, aku khawatirnya Cancer tuh gelap mata. Dalam arti gelap mata tuh bener-bener kayak flat, bisa flat banget, bisa bener-bener gak peduli, bisa pergi hilang gitu aja, bisa silent treatment. Nah, siapa nih? Cuman kalau silent treatment tuh biasa lebih ke Cancernya sih. Ya, tiba-tiba diem, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ngeblokir gitu. Oke. And untuk yang single Cancernya single di sini ada pesan lagi ya. Hati-hati dengan orang yang love bombing, paham kan? Ya, makanya tadi tetap pengamatan ya. Karena di sini ada memang yang mau deket sama kamu dan mungkin kamu akan terkoneksi dengan orang ini. Kamu akan terasa dispesialkan di awal. Kamu akan terasa diratukan atau dirajakan. Oke, perlakuan dia ke kamu tuh bisa kayak, wow, amazing ya, kok bisa kayak gini ya. Jadi lu bisa kebawa perasaan hanya dari perkenalan pertama, gitu, atau perkenalan yang singkat. Lu bisa kayak gampang masuk ke dalam ikatan cinta itu sendiri. Tapi, nah ini yang dikhawatirkan. Tapi di bulan ini ya, walaupun Cancer tergolong cukup cepat jatuh cinta, tapi di sisi lain, ya sadarnya juga cepat sih gitu. Kalau memang orang ini pada akhirnya, wah ternyata love bombing ya, cuman di awal doang nih gitu kan. Masuk ke pertengahan, ya ternyata banyak aroma busuknya gitu. Ya udah, cut off, bye. Gitu sih. Ya semoga ya, karena yang dikhawatirkan tuh kalau cinta itu buta, walah tahu sendirilah Cancer kalau udah cinta buta, idih serem. Nah kan kumat lagi nih, silent treatment, aduh. Dan juga Cancer bulan tuh kelihatan banget sih kalau nggak suka sama orang ya. Bisa bersikap dingin sih. Tapi ya itu tadi, karena memang ada pemicu ya. Cancer tuh kalau nggak dipicu ya nggak, gitu sih. Tapi vice versa juga sih ya, karena mungkin ada yang sesama water signs di sini punya hubungan gitu, ya sama-sama diem-dieman, kacau tuh. Mana lulur. Oke, seseorang ingin kembali. Siapa ya? Coba bentar ya. Tapi nanti direnungin lagi ya. Karena di sini ada dua hal ya. Satu, mungkin ini hanya sebatas memori atau alam bawah sadar ya, atau mungkin rasa penasaran, energinya ketangkap. Yang kedua, bisa jadi memang ya orangnya mau balikan gitu, mau kembali ke kamu. Oke. Keraguan. Oke. Pertimbangan, keraguan. Ya karena gini ya. Kenapa adanya keraguan yang cukup kuat? Karena Cancer kebanyakan menganalisa dengan perasaan, dengan rasa, gitu. Ya, memang perlu diamati dulu ya. Jika ada di bulan ini kamu terkoneksi dengan orang yang sudah lalu ya, entah itu orang yang pernah kamu kenal, atau mantan, atau siapa gitu, terkoneksi sama kamu, atau orang yang entah temen ya, mungkin temen lama yang selama ini gak ada kabar tiba-tiba nongol. Wow, kayak ada rasa curiga sih di sini. Ini nongolnya kenapa ya gitu. Itu positif sih, dalam arti positif. Ya kita harus coba analisa dulu kan. Ini orang tuh muncul lagi dengan secara tiba-tiba, why gitu kan. Terus kelihatan baik banget nih, ada apa nih ya gitu kan. Itu. Cuman ya semoga kamu bisa berpikir secara selalu positif ya. Amin. Gitu.
Oke, jadi di bulan ini tuh untuk tanggal 10 sampai 31 Mei, Cancer lebih ke perasaan ya yang perlu diprotek banget ya. Yang kamu perlu menjaga batinmu nih, karena yang rapuh di situ kan, titik itu loh. Cancer tuh di bagian batin sih, gitu. Ya, kamu harus lindungi itu ya. Dan juga ya semoga kamu bulan ini nggak mudah kebawa perasaan. Ya, karena memang ada beberapa orang yang nggak banyak lah, mungkin 1-2 orang yang agak nyelekit aja kata-katanya. Ya semoga nggak masuk ke dalam batinmu. Tapi banyak sisi positifnya, rezeki juga enak. Ya mungkin kamu punya plan mau pergi jalan-jalan atau kemana gitu. Ya udah ikutin aja kata hati. Ya selama ini ya kuncinya ya. Ingat ya bulan ini, nikmati setiap momen. Sekecil apapun, nikmati. Ya, momen bahagia sekecil apapun, tolong nikmati. Paham? Karena cukup seimbang sih di sini antara positif dan negatif, energi bulan ini cukup seimbang. Kayak 50-50 gitu. Tapi itu tadi kuncinya ada di dalam batin dan perasaanmu. Selama kamu nggak baperan dan selama kamu bisa logis dalam berpikir, ya kamu fine-fine aja sih sebenarnya. Dan semoga nggak boros aja sih. Gitu. Ada. Oke. Oke deh, ini sih yang bisa aku bahas ya, untuk Cancer ya. Kalau banyak positifnya tuh, ya nggak terlalu banyak komen juga sih. Dan juga di sini tuh petunjuk terakhir, clue terakhir, ya sepertinya memang akan sulit sekali untuk memaafkan seseorang di bulan ini. Aku nggak tahu dia siapa. Bisa jadi mungkin orang yang pernah salah datang, tapi vice versa ya di sini. Bisa Cancer atau mungkin seseorang yang lalu. Gitu, jika ada. Tapi itu tadi kayak ada pintu hati yang sudah ketutup karena luka yang begitu dalam yang dia buat gitu. Oke, kita jumpa next time lagi ya, bye bye Cancer.